Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Ya, Ibu. Siang, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik semua. Langsung aja ya, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk jadi pemimpin doanya. Siapa ya? Coba Yola. Saya, Bu. Doanya. Oh, Tania. Siapa tadi? Ya, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum pembelajaran ini mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Lanjut ya. Ibu absen dulu nih. Lelva Dianisa, Hadir, Ibu. Putri Puspita Dewi Sidauru, Hadir, Bu. Tania, Hadir, Bu. Yola Rizky Utami. Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2. Pembelajaran pertama, Ibu akan share screen ya materi kita hari ini. Sudah nampak kata Ibu? Ibu. Oke, baik. Untuk materi pelajaran pada hari ini itu kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama dan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian menyajikan hasil analisis tentang posisi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasikan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kemudian, dengan membaca teks, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Nah, kita masuk ke pembelajarannya ya. Yang pertama, Ibu akan mengulas sedikit materi pembelajaran kita yang pertama yaitu ekspor dan impor. Siapa ya coba yang tahu ekspor itu apa, impor itu apa? Saya, Ibu. Ayo coba, Yola. Ekspor itu adalah pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri, Bu. Oke, sudah bagus ya. Ibu akan jelaskan kembali. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kemudian, pelaku dari ekspor ini disebut eksportir. Kemudian, di ekspor itu kita ada komoditas. Nah, komoditas atau barang merupakan barang dagangan utama yang diekspor tiap negara bisa berbeda-beda. Nah, kemudian nih, komoditas ekspor Indonesia tuh apa aja ya? Ibu akan sebutin nih. Yang pertama di bidang agraris, yaitu ada kelapa sawit, kopi, teh, karet, cengkeh, dan lain-lain. Kemudian di bidang pertambangan itu ada migas dan non-migas. Untuk migas itu ada minyak bumi dan gas alam. Nah, kemudian kalau impor sendiri, yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Pelaku atau yang melakukan impor disebut dengan importir. Kemudian kenapa sih Indonesia tuh ngimpor barang? Alasannya tuh apa? Yang pertama yaitu tidak tersedianya bahan mentah untuk produksi. Kemudian biaya produksi lebih mahal daripada biaya impor. Yang ketiga yaitu jumlah barang yang diproduksi di dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan. Nih, Indonesia tuh impor apa aja ya dari luar negeri? Ternyata Indonesia itu mengimpor beras dan jagung dari Thailand. Nah, itu sedikit ulasan Ibu tentang materi ini. Kemudian Ibu minta anak-anak semua untuk membaca ada 2 teks ini. Yang pertama ya, coba kalian baca dalam hati dalam waktu 5 menit nih. Siapa yang bisa menyimpulkan dari bacaan tersebut nanti akan dapat nilai plus dan akan Ibu tunjuk misalnya kalau misalnya nggak ada yang mau nih ya,
Ibu tunjuk siapa yang bisa mendapatkan informasi penting dari bacaan tersebut. Ya, dimulai dari sekarang ya. Bacaannya dengan judul Ekspor Batik Terus Meningkat. Baca dengan sesama ya. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk Oke, sudah selesai semua bacanya? Sudah ya. Sekarang nih Ibu tunjuk satu orang yang bisa menyimpulkan informasi apa aja sih yang terdapat di bacaan ekspor batik terus meningkat. Coba Tania, dari bacaan tersebut apa yang kamu dapat, Nak? Ya, Bu, di sini berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik itu cenderung meningkat setiap tahun dan juga dari periode Januari sampai April 2015 nilai ekspor itu mencapai US 81,8 juta sekitar Rp 1,2 triliun. Nah, dan juga ekspor pada tahun 2014 itu mencapai US 340 juta sekitar Rp 5 triliun dan juga jumlah meningkat sekitar 17%. Nah, jika dibandingkan dengan ekspor tahun 2013. Nah, batik Indonesia ini sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN, termasuk Malaysia, Singapura, selain juga itu negara Amerika, Eropa, dan juga Australia. Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Nah, dari bacaan yang pertama ini, ekspor batik terus meningkat, dapat diketahui bahwa benar seperti yang dikatakan Tania tadi, bahwa dari data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik kita cenderung meningkat setiap tahun. Nah, dari bacaan tersebut ada nggak nih kata-kata yang menurut kalian masih asing atau kalian nggak tahu artinya? Sepertinya tahu semua ya maksud dari bacaan tersebut. Ekspor tadi udah dibahas, impor tadi apa, pasti udah tahu. Kemudian untuk bacaan itu US dollar ya. Yang S di apa tuh strip itu, garis miring itu apa itu? Nah, itu bacanya US dollar. Oke, lanjut kita ke bacaan yang kedua. Coba kalian baca dulu seperti bacaan yang pertama tadi. Jika sudah selesai, nanti Ibu akan tunjuk siapa yang bisa menjelaskan informasi penting dari bacaan yang ini. Ayo, dimulai ya, baca dalam hati ya. Membaca cepat, waktunya singkat nih. Oke, sudah ya. Sekarang Ibu mau tunjuk Putri. Coba Putri, informasi penting apa yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut? Dari bacaan tersebut, informasi yang didapat yaitu Desa Kasongan mampu mengekspor kerajinan gerabah. Kemudian? Berupa lukisan, patung. Oke, itu aja ya. Gitu. Sudah bagus kok, gak apa-apa ya. Jadi dari bacaan tersebut, Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Jadi itu daerah Kasongan Bantul itu mengekspor gerabah yang dapat berupa guci,
kerajinan-kerajinan seperti kerang dan patung, hiasan luar ruangan. Aduh, saya keluar ya. Oke, lanjut aja ya. Dari bacaan tersebut tadi, daerah kosongan itu mengekspor kerajinan-kerajinan gerabah ke luar negeri. Kemudian dari bacaan tersebut nih, ada tadi kata-kata sentra. Siapa yang tahu arti dari sentra itu apa ya? Coba, siapa yang bisa tahu tadi? Kata sentra dari bacaan yang kedua tadi itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan saja ya. Dari teks kedua tadi terdapat kosakata sentra. Nah, kosakata sentra di situ artinya adalah pusat. Tadi kan daerahnya namanya Bantul ya. Jadi Bantul itu menjadi sentra atau pusatnya kerajinan gerabah di daerah tersebut. Jadi daerah Bantul tersebutlah yang menjadi sentra untuk kerajinan seperti gerabah tadi ya. Nah, gitu. Setelah kalian membaca dua teks tersebut, dapat diketahui bahwa di daerah Indonesia itu banyak sekali yang mengekspor kerajinan-kerajinan seperti gerabah tadi, kemudian ada batik tadi ke luar negeri. Jadi Indonesia tuh kaya banget tentang ekspornya tuh bisa batik, kerajinan, gerabah seperti itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nih, Ibu mau memberikan PR kepada kalian untuk apa aja sih barang-barang ekspor yang negara-negara ASEAN. Tadi kan kita bahas Indonesia terus ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu minta negara ASEAN kecuali Indonesia, ekspornya tuh apa sih, impornya tuh apa aja. Paham? Ngerti maksud Ibu? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Pertemuan selanjutnya harus dikerjakan semuanya ya, jangan lupa PR-nya. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekspor dan impor itu sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Indonesia tuh melakukan keduanya, ekspor barang juga, impor barang juga. Nah, apabila ada kesalahan Ibu minta maaf ya. Dan juga kalian di rumah tetap semangat belajarnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker. Sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Sebelumnya Ibu minta satu orang perwakilan untuk memimpin doa. Siapa? Gantian yang memimpin doa. Tadi sudah Tania yang mengawali. Siapa? Ayo. Saya, Bu. Baik, Lelva. Coba mulai. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekian ya materi pada siang hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.